bertambah panjang. Nah, bertambah panjang ini ada dua nanti. Apakah dia masih dalam batas elastis atau sudah tidak elastis lagi. Ya, ini saya gambar garis saja. Misalkan ini tadinya sekian, kemudian ditarik sampai sekian. Nah, kalau ini bebannya dihilangkan, kemudian dia kembali lagi menjadi seperti semula panjangnya, maka dia disebut masih elastis. Ya, sama dengan karet ya. Karet itu kalau ditarik dia bertambah panjang. Kalau dilepas dia kembali ke ukuran semula, itu namanya masih elastis. Tapi kalau ditarik gitu, misalnya sampai sekian, walaupun belum putus, kemudian kita lepas, dia akan memendek sampai sekian. Tetapi ukurannya ini sudah lewat dari ukuran semula. Ya, jadi misalkan ini ukuran semula, ya. Kemudian ini ukuran setelah ditarik dan bebannya dihilangkan menjadi sekian. Ini berarti ada kelebihan panjang. Nah, ini namanya sudah mengalami perpanjangan permanen. Perpanjangan permanen. Ya, kalau yang ini itu karena kembali ke semula, ini tidak ada perpanjangan permanen. Kalau ini ada perpanjangan permanen atau pertambahan panjang secara permanen. Nah, benda yang sudah mengalami ini kita sebut dengan sudah mengalami plastis. Ya, kita sering mendengar istilah plastik itu artinya dia mudah plastis. Jadi kalau ditarik dia tidak kembali ke ukuran semula kalau bebannya dihilangkan. Ya. Ini terjadi pada semua benda termasuk karet, logam, kayu dan sebagainya. Nah, kita lihat gambar ini ya, saya perbesar sedikit. Besar sedikit. Garis dari sini ke titik P ini garisnya lurus. Ya, garisnya lurus. Jadi semua benda nanti kalau ditarik pasti akan mengalami garis lurus ini dulu. Nah, garis lurus ini menunjukkan hubungan antara beban dengan regangan yang masih kondisi elastis. Jadi misalkan ditarik sampai sini, regangannya sampai OR, ya, sehingga titiknya ini, kalau bebannya dihilangkan jadi 0, dia kembali ke semula ini, artinya tidak ada pertambahan panjang. Tetapi kalau kita tarik lagi melebihi titik P ini, maka nanti ini titik P ya. Melebihi titik P, misalnya titik Y, nah ini akan terjadi nanti kalau bebannya dihilangkan, dia tidak kembali ke sini. Tapi nanti kembalinya ke sini, sehingga ada pertambahan panjang. Ya. Nah, kita bicarakan dulu yang OP ini. OP ini adalah garis, karena ini lurus, disebut garis proporsional, garis sebanding. Ya, sebanding itu artinya kita lihat, misalkan saya ambil ini, ya, antara perbandingan antara yang tegak dengan yang horizontal itu selalu tetap, ya, selalu tetap. Itu namanya proporsional. Saya gambar lagi. Ya. Jadi untuk garis lurus ini, antara perbandingan ini dan ini itu akan sama besarnya dengan ini dibanding ini, ya, selalu tetap. Nah, ini namanya proporsional. Nah, perbandingan ini dengan ini disebut dengan nanti modulus keelastisitasan. Jadi hubungan pada daerah elastis nanti ada yang disebut dengan modulus
keelastisitasan atau modulus elastisitas. Maaf sebentar ya. Ya, jadi perbandingan ini dan ini itu sama besarnya dengan ini banding ini. Ini berlaku di segitiga ini. Berlaku di segitiga ini. ORP atau OBR. Nah, ini untuk berbagai macam logam bisa berbeda. Ya, misalkan kuningan, aluminium, tembaga, dan sebagainya bisa berbeda. Jadi nanti perbandingan, saya gambar lagi ya. Ada yang miring seperti ini. Ya. Nah, kemudian ada yang agak tegak seperti ini. Nah, kita lihat sudutnya ini berbeda. Sudutnya ini berbeda. Makin tegak, itu berarti bendanya makin kaku. Makin kaku. Ya. Jadi makin tegak atau sudutnya makin besar, dikatakan logam itu makin kaku. Baliknya kalau makin miring, katakanlah begini, ya, miring. Nah, ini berarti makin lemes ya. Kalau pegas, ini makin lemas. Nah, ini sebagai bahan nanti di dalam pemilihan misalkan untuk pegas ya. Pegas itu dipilih yang seperti ini, yang lebih tegak. Jadi modulus elastisitas yang merupakan perbandingan ini dan ini untuk menunjukkan sifat kekakuan dari suatu logam. Oke, kita lanjut lagi. Jadi kita lihat batas elastis itu di titik P ini. Kemudian kalau melewati titik P sampai titik Y, ini disebut batas plastis atau sering disebut modulus plastis atau yang sering terkenal adalah modulus Young. Nah, sering disebut titiknya disebut titik luluh. Jadi dia mulai plastis. Ya, sering disebut yield juga, yield point. Ada yang nyebut juga yield strength. Jadi dia kekuatan suatu logam di mana dia di sini sudah mulai plastis, ya, mulai luluh. Nah, ini juga berbagai macam ya. Misalkan ini di sini ya. Untuk logam ini di sini. Ya. Bisa jadi nanti untuk yang lain lebih kecil lagi titik luluhnya bisa di sini. Oke, itu disebut titik luluh, titik di mana logam itu mulai plastis atau luluh. Kemudian kalau ini ditarik lagi, ini kan sudah plastis ini, sudah masuk ke daerah plastis. Artinya misalkan sampai titik ini, sampai beban ini misalkan, bebannya dihilangkan atau bebannya dihentikan, ya, dinolkan, maka dia akan kembali, bebannya akan kembali ke nol. Tapi kalau dilihat dari diagram ini, kembalinya itu begini, garisnya itu begini. Jadi ini nanti sejajar dengan garis ini, nah, sejajar dengan garis ini. Ya. Jadi dia kembali, bebannya jadi nol, beban ya, ini beban. Bebannya nol, tetapi ditinjau dari perpanjangannya dia sudah bertambah panjang sekian. Ya. Nah, ini disebut perpanjangan plastis. Nah, pada saat kembali, dia kembalinya secara elastis. Dia kembali secara elastis ke titik ini. Ya, jadi pada saat bebannya belum dihilangkan, masih bebannya di sini.
dia perpanjangannya sekian, ya. Tapi begitu bebannya dihilangkan, bebannya dinolkan, nah dia akan memendek dari sini ke sini, tetapi tidak sampai ke sini, ya. Jadi hanya sampai di sini, sehingga ada kelebihan regangan sekian. Nah, ini disebut regangan plastis. Yang ini disebut regangan elastis. Ya. Kalau ditarik terus sampai titik M, maka nanti benda seperti tadi, karena mengecil, kemudian terjadi yang namanya necking. Jadi ini belum putus, ya, belum putus. Nah, ini terjadi pada saat titik puncak ini, atau bebannya pada saat maksimum, ya, bebannya maksimum di titik M ini. Nah, kalau nanti ditarik lagi, karena ini penampangnya mengecil, maka bebannya butuh kecil, sehingga nanti ini bebannya turun. Ya, bebannya turun sampai suatu saat ini putus. Nah, pada saat putus, nah ini terjadi titik B. Begitu putus, bebannya habis atau hilang, ya, karena putus. Nah, nanti dia akan kembali ke ukuran seperti ini. Jadi nanti pada saat sebelum putus ini panjangnya sekian. Tetapi pada saat putus dia akan memendek mengikuti garis jajar ini, ya, garis jajar ini. Memendeknya secara elastis sekian, tetapi dia sudah punya pertambahan panjang sekian. Nah, ini yang nanti disuruh mengukur, ya, mengukur berapa panjang pada saat dia putus, ya. Nah, bagaimana dengan logam yang getas? Logam yang getas itu ternyata tidak mengalami necking, jadi dia pada saat ditarik, nah dia sampai di sini, ini sebenarnya sudah batas elastis, lebihnya ini plastis. Ya, ini mulai plastis, kemudian sampai di sini karena getas dia nggak sempat melengkung. Grafiknya sampai di sini sudah putus. Ya, sampai di sini sudah putus. Nah, untuk luluhnya ini kita kesulitan, ya. Orang-orang metal itu kesulitan, berbeda dengan kalau yang ulet. Kalau yang ulet itu mulai luluh itu ada cirinya, di sini rata. Ya, ada rata dulu, ini mulai luluh, tapi di sini susah. Mulai rata itu mana? Oleh karena itu, maka diambillah cara nanti di setiap data logam itu namanya nanti tegangan offset atau tegangan luluh offset, ada istilah offset, ya. Nah, bagaimana mencari titik luluh secara offset ini? Caranya yaitu kita ambil garis OX yang regangannya itu di sini nanti disebutkan ada yang 0,1 sampai 0,2%, ya. 0,1 sampai 0,2%. Nah, apa yang dimaksud dengan persen ini? Yang dimaksud persen ini adalah delta L pertambahan panjang dibagi panjang awalnya berapa, dikali 100%. Kali 100%. Nah, nanti ini sering disebut dengan regangan, ya. Kalau delta L saja itu disebut pertambahan panjang. Kalau yang ini sering disebut regangan. Jadi biasanya dalam bentuk, maaf ini susah nulis pakai ini, ya, regangan.
atau elongation ya, elongation. Nah, mungkin di teori Bantex sudah mendapatkan ya. Nah, ini kita ambil regangannya 0,1 sampai 0,2%. Kemudian dari sini kita tarik garis sejajar ini. Tarik garis sejajar ini. Ini kita tarik, kemudian memotong titik Y ini. Nah, titik Y inilah yang disebut dengan titik luluh. Sehingga di sini disebut sigma penggantinya luluh atau sigma offset. Ya, di sini. Jadi kita ambil 0,2% di sini, kemudian ditarik garis sejajar ketemu titik ini. Maka ketemu tegangan offset sebagai penggantinya titik luluh. Ya. Jadi dianggap titik luluhnya di sini. Oke ya, jadi kalau untuk yang ulet gambar seperti ini kita bisa langsung menentukan di sini. Tapi kalau yang getas itu gambarnya nanti seperti ini titik luluhnya kita cari dengan model offset namanya. Nah, di dalam nanti kerja di industri, nanti jangan bingung, nanti ada istilah tegangan offset dan tegangan luluh. Itu sama ya, sama. Baik. Nah, kemudian tadi kita awalnya sebetulnya baru mendapatkan beban ya, beban dan pertambahan panjang. Tadi di atas, terus saya gambar lagi. Nah ini. Jadi sebenarnya awal kita mendapatkan beban dan delta L. Delta L. Nah, selanjutnya dari beban dan delta L ini kita dapatkan gambar lagi yang bentuknya sama, yaitu hanya membagi F masing-masing dengan luas penampang awal ya. Kemudian di sini diganti dengan delta L dibagi L0 kali 100%. Bagi L0 kali 100%. Nah, ini sering disebut dengan tegangan atau sigma. Ya. Sedangkan ini disebut dengan regangan atau epsilon. Jadi nanti kita akan membuat garis antara tegangan, bahasa Inggrisnya stress ya, dan regangan atau strain. Baik, kita lanjutkan. Nah, kalau kita sudah ubah dalam bentuk tegangan, maka di titik ini merupakan tegangan paling tinggi. Nah, tegangan paling tinggi ini disebut dengan kekuatan tarik. Kekuatan tarik atau tensile stress. Ada yang menyebut ultimate tensile stress atau ultimate tensile strength. Ya, jadi ini adalah besarnya tegangan yang paling tinggi atau titik M yang tadi. Ya. Kemudian keuletan. Nah, keuletan itu adalah tadi pertambahan panjang dibagi panjang awal kali 100%. Ini disebut perpanjangan. Kalau ininya besar, maka dia disebut ulet. Tapi kalau hasilnya ini pendek, artinya pada saat putus. Pada saat putus misalkan ini ya. Nah, ini pendek misalkan. Nah, ini disebut tidak ulet atau getas. Tapi kalau panjang putusnya di sini ya, pertambahannya panjang ini disebut ulet. Nah, ini didapat harganya dari sini, yaitu pertambahan panjang dibagi panjang awal kali 100%.
Nah, itu ditinjau dari panjangnya atau bisa dilihat dari pengurangan luas penampang. Ya, kita lihat misalkan tadi bentuknya silinder ya, paling gampang ini silinder. Nah, ini penampang awal ini disebut A0. Sebelum ditarik ini disebut A0. Jadi kalau dilihat penampangnya, nah ini disebut A0 ya. Tapi setelah patah misalkan panjangnya tinggal sekian. Nah, ini disebut luas penampang akhir ya, atau AF. Jadi AF itu yang ini, kemudian A0 ini sebelum ditarik atau luas penampang awal. Nah, ini bisa juga sebagai ciri kalau R-nya ini besar, artinya A0-nya kecil, ininya besar, maka ini disebut ulet. Sebaliknya kalau ininya besar, AF-nya besar, A0-nya hampir sama dengan AF, maka ini disebut getas. Baik, nah tadi sudah saya singgung apa yang disebut dengan elastisitas. Elastisitas itu kita cirikan dengan apa yang disebut dengan modulus elastisitas yang merupakan perbandingan tegangan dan regangan. Ini di daerah elastis ya. Jadi kalau saya gambar lagi, maaf ini kurang bagus gambarnya. Nah, jadi antara perbandingan antara ini dan ini itu disebut modulus elastisitas. Ini berlaku untuk garis yang lurus ini. Ya, garis yang lurus atau garis elastis. Ya. Nah, kalau ini kita buat dalam bentuk sudut, ya ini adalah tangin ya. Jadi E itu adalah tangin alfa, yaitu ini bagi ini ya, tegangan bagi regangan. Nah, nanti kita juga mengenal kalau yang ini kita sebut dengan tegangan regangan teknik, nanti ada namanya tegangan-regangan sebenarnya. Kita lihat gambar ini ya, atau gambar ini. Ini gambarnya. Oke. Jadi gambar ini disebut diagram tegangan-regangan teknik. Ya, diagram tegangan-regangan teknik karena pembaginya itu adalah ukuran semula. Apakah dibagi A0 atau apakah dibagi L0. Nah, ini disebut regangan teknik. Padahal pada saat ini ditarik, panjangnya berubah, tidak L0 lagi. Kemudian juga pada saat ditarik, penampangnya juga berubah, tidak A0 lagi. Tetapi berubah ya. Jadi nanti dibagi dengan suatu luasan yang berubah. Setiap pembebanan kita bagi luasan yang berubah, yang sebenarnya. Demikian juga dengan regangannya. Regangannya tidak lagi dibagi panjang semula, tetapi dibagi dengan panjang atau delta L. Ya, maaf ini delta L. Delta L yang sebenarnya. Maka hasil tegangannya ini disebut dengan tegangan sebenarnya. Ada yang menyebut dengan sigma S ya, tegangan sebenarnya. Kemudian regangannya disebut regangan sebenarnya. Nah, nanti ada perbedaan gambar. Kita gambar di bawah ya. Ada perbedaan gambar yang akan kita dapatkan untuk tegangan sesungguhnya atau tegangan sebenarnya. Jadi kalau tegangan teknis itu nanti kalau yang ulet kita dapatkan gambarnya seperti ini. Melengkung dulu baru patah. Tapi kalau tegangan sebenarnya nanti akan kita dapatkan gambar seperti ini. Terus naik sampai patah. Ya.
Jadi ini bedanya kalau ini dibagi dengan panjang awal atau luas penampang awal, kalau ini dibagi dengan panjang sebenarnya atau luas penampang sebenarnya. Hasilnya seperti ini. Ya. Nah, nanti bisa kita praktekkan di lab nanti. Oke, itu mengenai uji tarik. Kita lanjutkan dengan uji bentur atau impact. Nanti akan kelihatan sekali di video ya. Nanti bisa dilihat di video. Jadi prinsipnya nanti ini namanya hammer. Hammer ya. Jadi ini diangkat hammernya, kemudian nanti dilepas. Dilepas, ini ada penariknya. Ini pemegang hammer. Jadi ini pemegang hammer. Kalau ini ditarik, hammernya lepas. Akan mengayun seperti ini. Ya, dari sini ini akan mengayun seperti ini. Jadi kalau kita lihat gambar, atau kalau kita lihat gambar skemanya seperti ini. Ini gambar terbalik ya, gambar sebaliknya tadi. Jadi nanti kalau ini kita lepas, dia akan mengayun seperti ini. Nah, di sini ada benda yang dipasang. Ada benda yang dipasang. Cara masangnya seperti ini kalau diperbesar. Bendanya atau logamnya nanti dibuat bentuk seperti ini. Ini ada ukuran standarnya. Kemudian di tengahnya diberi take atau notch. Diberi take atau notch. Ini ditaruh di sini, ditahan oleh penahan ini. Kemudian hammer ini akan memukul. Akan memukul benda ini pada posisi seperti ini. Ini hammernya ya, sampai patah. Nah, bedanya dengan uji tarik, ini kecepatan memberi beban sangat besar. Berbeda dengan uji tarik, itu bebannya pelan-pelan sekali. Ya. Oke. Nah, ini sering disebut dengan uji impact, karena dari kata impact ya, beban tiba-tiba atau bentur. Nah, nanti di sini harusnya kita ngitung ya, kalau tidak ada petunjuknya. Tapi setiap alat sudah diberi alat pembantu. Di sini ada skala ya. Ini ada skala ini yang menunjukkan energi untuk mematahkan. Kita tahu kalau nggak ada bendanya, dia mengayun lewat. Nah, dia ayunannya akan tinggi di sini ya, maksimum atau minimum sama dengan ini. Tapi kalau ada bendanya yang dipatahkan, dia energinya digunakan untuk mematahkan benda ini, sehingga dia tidak ke atas, tapi energinya sudah diambil sebagian untuk mematahkan, sehingga tingginya sekian ini. Ya, H1. Tingginya menjadi sekian. Sedangkan awalnya pada saat sebelum dilepas, dia tingginya ini. Jadi misalkan nih H1 ya. Ini H2. Maka berapa energinya yang sudah digunakan untuk mematahkan benda ini, ya tinggal itu MGH, perbedaan tingginya ini berapa. Inilah tinggi energi yang digunakan untuk mematahkan. Ya. Jadi nanti berapa energi untuk mematahkan, kalau rumus di fisika yaitu M G H. Ya, jadi M ini adalah massa dari hammer ini. Tetapi kita nanti sudah nggak perlu ngitung ini, karena nanti di sini ada skala. Nah, nanti di alatnya ini sudah ada skala di sini. Berapa joule ya? Jadi ada angka-angka di sini.
Nanti bisa dilihat di videonya ya. Oke. Nah, energi untuk mematahkan kita sebut dengan E. Kemudian kita bagi dengan luas penampang patahan. Kita tahu kalau bendanya sudah patah itu kan punya luasan ya. Punya luasan. Misalkan kalau digambar nanti setelah patah, nanti yang patah kan kira-kira tinggal segini ya. Ini takeknya. Aslinya kan ini takek ya. Nah ini luasannya berapa? Maka kita hitung harga impact-nya ini berapa? Yaitu energi dibagi luas penampangnya ini. Nah itu yang nanti akan kita hitung ya. Energinya nanti dalam bentuk joule, ini bisa lihat di skala. Kemudian A ini luas di bawah takeknya yang ini nih takeknya, luasnya yang ini. Ya. Nah itu cara menghitung harga impact energi dibagi luas penampang. Nah uji impact ini ada dua macam. Yang umum dan kita gunakan yaitu impact yang diajukan oleh orang yang namanya CARPI, sehingga disebut uji impact CARPI. Bendanya seperti ini. Ada ukurannya nanti di petunjuk ada ya, lengkap. Kemudian ada yang uji impact model ISOT. Nah ini ISOT itu seperti ini ISOT. Jadi benda dijepit kemudian dipukul pada posisi seperti ini. Ya, kalau yang CARPI itu posisinya membelakangi notch-nya. Ya. Nah ini yang sering digunakan di Indonesia. Baik, kita lihat nanti di saat praktikum apakah itu bentuk patahannya berserat atau berbentuk kristalin atau campuran. Ini menunjukkan nanti apakah bendanya itu ulet atau tidak. Ya, kalau ulet nanti bentuk patahnya itu berserabut. Tapi kalau getas itu bentuknya kristalin atau rata ya. Bentuknya rata. Baik. Nah, nanti kalau sempat bendanya itu diuji pada berbagai macam temperatur. Ya, jadi bendanya ini diuji pada berbagai temperatur. Jadi misalkan dicelup dulu dalam es, kemudian ditaruh dan diuji. Itu energinya berapa? Kemudian ambil lagi, disembur nitrogen cair. Nitrogen cair itu temperaturnya minus 100 derajat Celcius kira-kira. Tapi kalau es itu 0 derajat Celcius. Jadi kita ambil misalkan spesimen, kita semprot dengan nitrogen cair itu yang temperaturnya minus di bawah 0 ya, misalkan minus 100 derajat Celcius. Kemudian kita uji impact, energinya berapa untuk mematahkan. Ya. Kemudian ambil lagi spesimen logam, kita panasi dulu. Kalau dipanasi kita taruh langsung diuji impact. Itu energinya berapa untuk mematahkan. Nanti akan terbukti bahwa semakin dingin benda itu, maka dia semakin mudah dipatahkan. Bentar ya. Jadi sekali lagi, semakin dingin benda itu, maka semakin mudah untuk dipatahkan atau energi impact-nya semakin kecil. Jadi kalau kita punya katakanlah borgol itu ya, borgol dari baja, itu kalau langsung dipukul
tidak gampang patah. Tetapi kalau kita semprot dengan nitrogen, borgolnya itu, kemudian kita pukul, itu akan mudah patah. Ya, jadi ini contoh saja ya, tapi itu contoh yang mungkin untuk pencuri, misalkan di borgol, ingin borgolnya dari baja mudah dipatahkan, ya semprot saja dengan nitrogen cair, kemudian dipukul, maka dia akan mudah patah. Ya itu nanti bisa dibuktikan pada saat praktikum kalau waktunya cukup ya, misalkan temperatur minus 80 dan temperatur tinggi 200 atau temperatur 27, kita bandingkan ya, kita bandingkan mudah mana untuk mematahkannya atau energinya kecil mana untuk mematahkannya. Nah itu uji impact ya. Nah, ini ukuran dari uji impact-nya nanti bisa diukur pada saat praktikum. Oke. Kemudian yang terakhir ini uji kekerasan. Uji kekerasan. Alatnya kita punya lengkap ya. Kita punya lengkap. Jadi prinsipnya uji kekerasan itu adalah menguji permukaan yang dites terhadap benda yang lebih keras. Nah, benda yang lebih keras nanti disebut dengan indentor ini. Ya, dengan indentor. Ada berbagai macam metode, apakah dengan metode Brinell, Rockwell, dan sebagainya. Kita bicarakan yang Brinell, BHN ya. BHN itu singkatan Brinell Hard Number. Rumusnya ini. Jadi prinsipnya benda itu yang awalnya rata, kemudian ditekan dengan bola, dengan bola baja ya. Ini gambarnya jelek, saya gambar lagi. Tekan dengan bola baja. Maka sebelum dia dilepas, ini dalamnya sekian. Nah kita tahu seperti tadi uji tarik, semua benda itu ada elastisnya, sehingga begitu ini ditarik, dia akan kembali secara elastis. Jadi nanti sekarang jadi ini. Ya, jadi ini bagian elastis ya. Jadi nanti meninggalkan bekas seperti ini. Nah, misalkan digambarkan seperti ini. Ya. Nah, ini nanti disebut dengan D kecil. D kecil seperti yang ada di persamaan ini. Ya, D kecil. Kemudian D besar itu mana? D besar itu adalah diameter yang menekan ini. Nah, ini nggak pernah berubah. Yang berubah adalah D kecil ini, tergantung logamnya. Nah, untuk nanti praktikum itu menggunakan diameter 2,5 milimeter. Ya. Ini untuk diameter bolanya, diameter penekannya atau indentornya. Kemudian jejaknya, ini kita ukur berapa mili. Nah, untuk memudahkan, maka kalau dulu saya pakai mikroskop, tapi sekarang di alat penekan alat uji kekerasan itu sudah ada semacam mikroskop di sini. Nanti ada gambar di sini. Ya. Gambar bulat gitu. Gambar bulat atau bayangan bulat di sini dari hasil penekanan. Nah, kita lihat alatnya. Ini adalah meja untuk meletakkan spesimen. Spesimennya ditaruh di sini. Ya, spesimennya ditaruh di sini. Kemudian penekannya nanti dipasang di sini. Ya, dipasang di sini. Kemudian
pembebanannya paling gampang nanti ada saklar-saklar di video sudah ada ya, bagaimana cara mengoperasikannya. Nanti benda ini ditekan sini, kemudian selesai ini ditarik, dan selanjutnya bisa dilihat gambarnya di sini. Ya. Oke. Nah, berapa besarnya kekerasan? Jadi kekerasan itu sebetulnya adalah sifat dari suatu bahan atau logam untuk menahan beban sehingga terjadi perubahan atau deformasi plastis, itu yang lengkap ya. Jadi sekali lagi, kekerasan itu adalah sifat dari suatu bahan yang ditekan dengan indentor sampai mencapai deformasi plastis. Artinya seandainya meninggalkan bekas, nah bekasnya itu sudah bekas injakan yang sudah plastis. Itu teori dari atau definisi dari kekerasan. Oke, sekarang jenisnya apa saja? Banyak ya jenisnya. Tadi adalah jenis dengan penekanan. Di antaranya dengan metode Brinell. Nah, metode penekanan ini atau indentor ini selain Brinell ada namanya Vickers. Nah, Vickers ini bedanya, kalau Brinell itu menggunakan bola baja berbentuk bajannya. Kalau Brinell itu penekannya atau indentornya itu dari intan berbentuk piramid dengan sudut 136 derajat. Nah, sehingga nanti bekas injakannya tidak lagi bulat tetapi berbentuk piramid. Ya, ini bekas injakannya. Nah, ini yang diukur. B-nya ini, D-nya ini atau ini. Kemudian di rata-rata. Dimasukkan ke persamaan ini. Ya, jadi D itu adalah rata-rata dari lebar ini, diagonal ini, dan diagonal ini. D1 dan D2. Jadi lebar diagonal, kemudian dimasukkan ke sini. B adalah pembebanan. Nah, ini disebut VHN, Vickers Hard Number. Vickers Hard Number, VHN. Ya. Kemudian ada yang Rockwell. Rockwell itu nama orang ya, Vickers nama orang, Brinell nama orang. Nah, nanti Rockwell ini macam-macam, ada Rockwell B, ada Rockwell C, kemudian ada Rockwell yang lain ya. Nah, ini bedanya Rockwell B itu Rockwell yang penekannya menggunakan bola baja seperti di Brinell. Kalau Rockwell C atau kun itu dari intan berbentuk kun atau kerucut. Ya. Jadi berbentuk kerucut, berbentuk kun. Ini disebut Rockwell C. Kalau Rockwell B berbentuk bola. Bahannya baja. Kalau Rockwell kun itu berbentuk kun, berbentuk kun ya, atau apa ini kerucut dengan bahan diamond sama dengan bahan intan. Ini metode penekanan. Sebetulnya ada metode lain yaitu dengan memanfaatkan pantulan. Jadi nanti ada istilah di sini metode pantul. Ya, metode pantul. Jadi prinsipnya kalau kita menjatuhkan benda yang keras itu pantulannya pasti lebih tinggi. Jadi misalkan ini katakanlah suatu benda dan kita jatuhkan, maka dia akan memantul. Nah, semakin keras dia akan semakin tinggi pantulannya. Nah, ini disebut metode pantul ya. Yang alatnya disebut skleroskop. Kita tidak menggunakan itu. Oke.
Kemudian yang lain yaitu dengan menggores. Menggores. Jadi semakin keras benda yang digores, maka semakin kecil hasil goresannya. Jadi ini disebut dengan skala Mohs ya. Jadi semakin keras dia akan semakin kecil hasil goresannya. Sebaliknya semakin lebar bekas goresannya, maka dia semakin lunak atau semakin ulet. Nah, ini disebut metode gores. Jadi ada metode gores, metode pantul, dan satunya yang akan kita lakukan di praktikum namanya metode indentasi atau metode penekanan. Ya, ditekan dengan benda yang jauh lebih keras. Baik, saya kira itu dulu untuk hari ini ya. Kita lanjutkan besok saja, mungkin besok lebih panjang karena nanti ada kecuali karena ini praktikumnya banyak ya variasinya. Makanya saya minta juga untuk menonton videonya. Kemudian besok pagi kita mulai jam 8. Nah, mungkin waktunya lebih lama ya. Untuk hari ini saya kira cukup sekian dulu. Ya, kita lanjutkan selanjutnya yaitu tentang heat treatment. Kemudian kita lanjutkan dengan dye penetran dan sebagainya. Baik, barangkali ada pertanyaan dulu sebelum saya akhiri. Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera semua ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama, sehat semua.